Apa kabar, teman-teman? Sehat selalu. Eh, Kali ini saya tidak dapat menahan diri ya untuk ingin mengungkapkan isi hati saya kepada teman-teman ya, terutama teman-teman di kalangan asosiasi profesi ya, pengajar yang masih terkait dengan filsafat Pancasila ya. Saya terhenyak kemarin menyaksikan satu konten YouTube ya. Ada profesor yang sangat saya hormati, tapi menyebutkan persatuan Indonesia dalam konteks nilai-nilai ya, tapi ternyata lebih tepatnya sebetulnya istilahnya ketuhanan yang Maha Esa ya, nilai-nilai yang. Saya tidak mau mengatakan bahwa beliau tidak memahami Pancasila ya, tapi bagi saya menjadi sesuatu yang menarik dan penting untuk kita renungkan bahwa nilai-nilai Pancasila memang kalau kita menggunakan kosakata Arab itu perlu ratil ya. Jadi tidak hanya diucapkan, didiskusikan, tapi ya memang apa dalam ruang waktu yang kontinu ya eh, kita memang harus komitmen ya untuk terus mengamalkan, tetapi tidak hanya banyak berbuat ya, tapi juga didasari oleh langkah-langkah juga tadi, membaca, berdiskusi, merenungkan, meneliti ya, mengkaji, sehingga filsafat Pancasila itu benar-benar hidup, bukan hanya tumpukan-tumpukan hard copy atau folder-folder yang penuh dengan file PDF ya, tapi uh, nilai-nilai yang memang pada saat kita diskusikan juga teman ngobrol kita nggak ngantuk, karena ada kecintaan kita di situ. Dan pada saat kita berbuat juga, kesadaran kita nggak hilang bahwa ini adalah implementasi nilai-nilai Pancasila yang kita cintai dalam filsafat Pancasila yang memang terus kita hayati, kita perdalam, menjadi refleksi sehari-hari. Saya ingat beberapa tahun lalu ya, saya mengangkat kearifan lokal ya, bagaimana Ketua Pusat Studi Pancasila yang kedua itu melakukan satu transformasi dari Hono Coroko Toto Sowolo Podo Joyo Mogo Potongo menjadi Komo Batoro ya. Jadi terjadi konstruksi dan transformasi ya. Komo Batoro Go Do Sanyoto. No Lo Padango Jowo Hajoyo. Itu bagi saya luar biasa. Dan ternyata semakin ke sini pada saat kita diskusikan dengan teman-teman, banyak ya yang kreatif dan melakukan konstruksi seperti ini, rekonstruksi. Sehingga kearifan lokal itu tidak hanya memperkaya knowledge kita ya, memperkaya skill kita pada saat kita berusaha mentadaburi nilai-nilai Pancasila ya. Tapi juga bagaimana kearifan lokal itu makin membanggakan
makin menebalkan kebanggaan kita atas nilai-nilai Pancasila. Ya, saya kira sudah saatnya untuk kita ekspor ya. Jadi ekspornya bukan cuma tenaga kerja perempuan ya, yang divisinya besar ya. Tapi walaupun mungkin secara nilai ekonomis tidak sebesar ekspor TKW, ah, itu pilihan kata nanti juga bisa kita diskusikan dan kita renungkan yang tepat ya. Tapi intinya bagaimana nilai-nilai yang sudah mulai kita gaungkan, kita kumandangkan di dunia internasional ini nanti bukan hanya nilai-nilai kosong nih, tapi juga nilai-nilai yang memang tidak hanya kita cintai, kita kagumi, tapi sehari-hari ini memang terus kita sadari kita melakukan ini. Kita meneliti ini, kita mengkaji ini, kita mengembangkan ini. Saya lupa di Palembang atau di Jogja beberapa waktu yang lalu. Saya ketemu temen nih. Dalam satu presentasi bukan memperkuat nilai-nilai Pancasila, tapi malah mempertanyakan apakah nilai-nilai Pancasila ini bisa diganti. Saya kira itulah akibat dari kita nggak konsisten untuk terus mendiskusikan, mengembangkan, meneliti. Akhirnya yang terjadi adalah kemunduran ya. Ada seorang wakil dekan perguruan tinggi negeri ya yang ketemu saya di mana itu kemarin. Itu mengklaim, oh kalau Pancasila mah tiap hari sudah kami lakukan gitu. Dan saya tertarik dengan pernyataan itu dengan menyambut pertanyaan kepada beliau, Ibu ingat nggak dalam setahun ini berapa kali kegiatan yang Ibu buat yang menggunakan kata Pancasila? Atau ada kata Pancasila di dalam kegiatan itu? Bulan apa? Ternyata beliau akhirnya jujur, nggak ada itu di kampus beliau. Dalam setahun yang beliau ingat ya. Ada kegiatan yang mencantumkan kata Pancasila. Jadi klaim itu iya, saya paham Pancasila sebagai klaim iya. Saya mengakui Pancasila itu sebagai ideologi, iya klaim bahwa saya sudah melaksanakan Pancasila, tapi cobalah, mari kita coba bersama-sama, kita diskusikan lagi, benar nggak sih klaim-klaim itu? Gitu. Nanti kita lihat realitasnya di masyarakat kita. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tapi hari ini saya benar-benar bersyukur yang singkat ini bisa saya buat, mudah-mudahan segera saya upload ya untuk sama-sama memotivasi teman-teman bagaimana filsafat Pancasila itu untuk terus kita kumandangkan. Terima kasih.